malam Pak Nugroho dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya Aat Fendi Saraga Widya Putra, NIM 1822141126 akan mempresentasikan tentang hukum perdata. Yang pertama, definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Haji Abdul Manan, SH SIP MHum, berpendapat bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak. Hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia. Siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, seorang filsuf dari Eropa, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Selanjutnya, dari E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Yang selanjutnya menurut R. Suroso. R. Suroso memandang hukum sebagai kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang, atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Selanjutnya, pengertian hukum secara umum. Hukum dalam bahasa Indonesia, kata hukum diserap dari bahasa Arab, yaitu huk, yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan kata jamaknya adalah al-kas. Pengertian hukum dalam bahasa Arab berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI membuat beberapa arti kata hukum. Berikut ini pengertian hukum menurut KBBI. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selanjutnya, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Patokan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Keputusan, pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Kemudian tujuan dari hukum. Yang pertama, melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Kemudian mencapai keadilan bagi masyarakat. Keempat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemudian, fungsi hukum. Yang pertama adalah hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Batasan tersebut juga disertai dengan akibat yang akan diterima oleh pelaku penyimpangan tersebut. Yang kedua ada fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau a tool of social engineering. Hukum berperan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana. Hukum bekerja dengan cara menata masyarakat agar tercapai apa yang dicita-citakan dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga adalah fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi hukum sebagai simbol bermaksud untuk menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami baik oleh pihak yang melaksanakannya, penegak hukum maupun oleh masyarakat. Tindakan atau peristiwa tersebut disimbolkan dengan suatu istilah tertentu
sehingga apabila di kemudian hari terjadi tindakan atau peristiwa yang sama, maka akan disebut dengan simbol yang sama. Yang keempat adalah fungsi hukum sebagai alat politik. Hukum berfungsi untuk memperkukuh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, karena hukum atau peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah dan badan legislatif yang keanggotaannya dari unsur politik, partai politik yang berkuasa. Tentu saja, unsur-unsur politik yang duduk di badan legislatif tidak akan lupa untuk memasukkan pesan-pesan politiknya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Yang kelima, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang terjadi di masyarakat. Tujuan hukum dalam hal ini adalah untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat maupun melakukan pengadilan sosial. Yang keenam, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Ini berarti hukum berfungsi untuk mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu, dan terencana untuk mencapai kehidupan sosial masyarakat yang terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial. Hukum berfungsi untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum merupakan sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup berjalan dengan baik. Kemudian, definisi hukum perdata menurut Mr. L.K. van Apeldoorn, hukum sipil atau hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri. Selanjutnya, hukum perdata menurut Prof. Subekti SH. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Secara umum, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Itu sebabnya hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Hukum perdata di Indonesia berasal dari Burgerlijk Wetboek dari Belanda, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa saat penjajahan untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda, yaitu di Indonesia pada saat itu. Sesuai dengan karakternya, hukum perdata adalah privat, sehingga mengikat para pihak terkait, karena ia mengatur kepentingan orang per orang. Manakala dilanggar, maka orang atau pihak terkait yang dirugikan tersebutlah yang mengajukan gugatan. Subjek hukum berupa orang atau badan hukum tunduk pada hukum perdata sepanjang ia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang timbul dari hukum perdata tersebut. Kemudian sejarah BW atau Burgerlich Wetboek. Hukum perdata semula berasal dari bangsa Romawi, yaitu lebih kurang 50 tahun sebelum Masehi. Pada saat masa pemerintahan Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat.
yang sejak waktu itu hukum Romawi diberlakukan di Prancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Prancis saat itu. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Louis ke-15, yaitu dengan diawalinya usaha ke arah adanya kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan suatu kodifikasi yang diberi nama Code Civil de France pada tanggal 21 Maret 1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi Code Napoleon. Kodifikasi ini sangat berbau Romawi, tetapi para penyusunnya banyak juga memasukkan ke dalamnya unsur-unsur hukum asli, yaitu hukum adat Prancis kuno atau hukum Jerman yang telah berlaku di Eropa Barat sebelum orang-orang Romawi menguasai Prancis. Sebagai campuran ketiga di dalam isi Code Civil itu adalah hukum gereja atau hukum Katolik yang didukung oleh gereja Roma Katolik saat itu. Kemudian pada tahun 1811, Belanda dijajah oleh Prancis dan seluruh Code Civil yang memuat ketiga unsur yaitu hukum Romawi, hukum Jerman, dan hukum gereja diberlakukan di negeri Belanda. Kemudian Indonesia pada waktu itu merupakan jajahan Belanda, maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Code Civil itu diberlakukan pula di Indonesia. Sejak 1 Januari 1848 dengan Stadsblad tahun 1847 nomor 23. Namun demikian, hukum perdata di Indonesia agak berlainan dengan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda, apalagi jika dibandingkan dengan Code Civil dari Prancis. Hanya asas-asasnya banyak diambil dari Code Civil tersebut. Kemudian pembagian hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu hukum material, yaitu merupakan isi hukum perdata itu sendiri, pasal-pasalnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian hukum perdata formil. Hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang berisi tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata material, mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Kemudian isi hukum perdata, yaitu ada tentang hukum tentang orang, kemudian hukum keluarga, mengatur hubungan keluarga dan akibat dari hubungan tersebut. Hukum kebendaan, yaitu hak absolut atas suatu benda yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda serta dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Selanjutnya, hukum perikatan. Hukum yang mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain melalui objek hukum sebagai perantara. Selanjutnya adalah hukum waris, mengatur tentang harta kekayaan seseorang setelah meninggalnya orang lain. Kemudian asas-asas hukum perdata. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Jadi asas ini memperbolehkan setiap orang untuk bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan juga kepentingan umum. Kemudian syarat perjanjian yang sah. Dari syarat suatu perjanjian dikatakan sah menurut hukum tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi syarat supaya perjanjian itu disebut sah apabila kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jadi adanya orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian tersebut. Kemudian adanya suatu pokok persoalan tertentu sehingga membuahkan suatu perjanjian tertentu. Kemudian suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi sebab adanya perjanjian itu tidak boleh terlarang atau tidak boleh berlawanan dengan hukum, norma kesusilaan, atau itu tadi kepentingan umum. Asas selanjutnya adalah asas konsensualisme, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan tersebut. Jadi mereka harus sepakat dengan apa yang telah mereka buat atau dalam perjanjian tersebut. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, seperti yang di atas tadi, 4 syarat. Kemudian asas kepastian hukum. Asas ini berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pacta sunt servanda yang memiliki arti janji harus ditepati. Jadi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan harus menepati janji yang sudah mereka buat melalui perjanjian yang mereka buat. Asas yang berikutnya adalah asas kepribadian, yakni bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Jadi antara kedua belah pihak itu perjanjiannya hanya mengikat mereka, tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Jadi apabila minta tulis pihak lain, baru itu dapat berdampak pada pihak lain tersebut dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian asas itikat baik, itu berarti melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Artinya dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia, yakni orang yang memiliki perjanjian, kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi itikat baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, itikat baik harus dilaksanakan, harus melandasi hubungan para pihak yang berkaitan pada tahap prakontraktual sebelum kontrak atau sebelum diadakannya perjanjian. Kemudian saat kontraktual, setelah saat perjanjian dibuat, saat perjanjian disepakati, dan seperti itu. Kemudian yang terakhir, dan pelaksanaan kontraktual. Jadi itikat baik harus dilaksanakan dari kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian sebelum kontrak dibuat, saat kontrak dibuat, kemudian saat kontrak dilaksanakan. Selanjutnya, sumber hukum perdata. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang asalnya ada di Belanda tadi, tapi sedikit berbeda karena ada penyesuaian atau biasa disebut KUH Perdata. Kemudian Algemene Bepalingan, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena ini juga termasuk dalam kasus perdata, hukum perdata. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor
16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Selanjutnya kasus hukum perdata, yakni pada PT Indorayon atau PT Inti Indorayon Utama. Jadi ini merupakan PT yang beroperasi pada pengolahan pulp atau bubur kertas, bahan bakar dari kertas, dan juga rayon. PT Inti Indrayon Utama ini mulai beroperasi pada akhir tahun 1980-an. Berkonflik dengan masyarakat sekitar, yakni Desa Sirait, Uruk, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini secara lebih luas tidak hanya Desa Sirait saja, Sirait Uruk saja, tetapi Kecamatan Porsea. Jadi banyak warga dari beberapa desa dari Kecamatan Porsea ini yang berkonflik dengan PT Inti Indorayon Utama. Pihak yang menjadi dalang dari kasus ini adalah PT Toba Pulp Lestari. Ya, ini nama PT Toba Pulp Lestari ini adalah nama setelah PT Inti Indrayon Utama dibubarkan. PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir dekade 1980-an. PT Indorayon Inti Indorayon Utama atau kita singkat PT IIU yang memang sejak kemunculannya di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Porsea ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan tantangan protes yang sangat tajam dari masyarakat sekitar tersebut. Yakni penolakan ini didasari atas ketakutan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh PT Indorayon ini terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi masyarakat resah dengan keberadaan atau hadirnya PT Inti Indorayon Utama ini karena akan menggeser perekonomian di daerah tersebut, kemudian secara AMDAL, analisis dampak lingkungannya juga akan terganggu. Masyarakat tersebut akan terganggu karena pembuangan limbah dan sebagainya. Perlawanan dilakukan oleh masyarakat Batak Toba kepada PT Inti Indorayon Utama dilatar belakangi karena masyarakat yang merasa terancam atas keberadaan dan kehadiran dari pabrik Indorayon ini. Contohnya, masyarakat tidak bisa menerima tanah mereka dikuasai oleh pihak pabrik. Hutan-hutan adat mereka dijadikan sebagai lahan untuk bahan utama yang diproduksi pabrik. Dalam kasus tanah inilah menjadi awal ketidaknyamanan masyarakat di Kecamatan Porsea ini karena mereka tidak mendapat ganti rugi atas tanah mereka yang direbut begitu saja oleh pabrik dengan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, hutan adat dan tanah yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Kecamatan Porsea ini direbut begitu saja oleh PT Indorayon ini atau IIU ini, direbut begitu saja tanpa adanya ganti rugi atau bahkan ganti untung. Jadi direbut begitu saja dengan cara PT Indorayon bekerja sama dengan pemerintah setempat. Pada tahun-tahun itu masih banyak kong kali kong dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu, masyarakat melawan karena kehidupan ekonomi mereka yang dulunya bisa dikatakan cukup sejahtera dari hasil pertanian dan perikanan terancam hancur karena limbah yang dihasilkan oleh pabrik.
Jadi karena proses pengolahan pulp ini yang dilakukan oleh PT Indo Rayon atau IIO ini menghasilkan limbah yang dibuang begitu saja di daerah masyarakat tersebut, sehingga perekonomian masyarakat yang notabene mata pencahariannya adalah pertanian dan juga perikanan terancam hancur karena limbah yang dihasilkan oleh pabrik ini. Jadi alasan-alasan di balik perlawanan masyarakat Batak Toba kepada pihak itu sangat masuk akal, karena yang pertama tadi jelas tanah mereka, hutan adat mereka dirampas begitu saja tanpa adanya ganti rugi. Kemudian limbah yang dihasilkan dari PT ini mengancam perekonomian masyarakat Kecamatan Porsia tersebut. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak pabrik dimulai dari perlawanan bersifat lokal, di mana mereka melakukan perlawanan dengan melakukan aksi protes dan juga melakukan tuntutan hukum kepada pengadilan atas ketidakadilan yang mereka terima akibat kehadiran PT Inti Indo Rayon Utama ini. Jadi mereka melakukan protes, demo begitu di depan pabrik PT Indo Rayon ini. Selanjutnya, perlawanan masyarakat yang tidak mendapatkan titik terang atas segala tuntutan mereka. Perlawanan masyarakat berlanjut dengan meluaskan aksi protes dengan bantuan yang dilakukan dengan beberapa organisasi non-pemerintah yang melakukan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan tuntutan kepada masyarakat. Tetapi segala aksi masyarakat seakan-akan tidak mendapatkan hasil. Masyarakat diberikan harapan-harapan yang tidak pasti. Dengan benar, jika pemerintah setempat beberapa kali menjawab tuntutan masyarakat, tetapi selalu berubah karena pabrik Indo Rayon tetap masih bisa berdiri dan beroperasi di tempat tersebut. Pada tahun 1999, perusahaan tersebut ditutup berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup ketika saat itu dijabat oleh Sonny Keraf. Alasannya perusahaan tersebut terbukti telah mencemari dan membahayakan lingkungan setempat. Jelas, jadi perlawanan yang dilakukan masyarakat ini akhirnya diwujudkan melalui rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup yang dengan bentuk PT ini dinonaktifkan karena terbukti mencemari dan membahayakan lingkungan hidup sekitar, utamanya pada Kecamatan Porsia ini. Kemudian pada Maret 2002, PT Indo Rayon kembali dibuka atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu dijabat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, yang kemudian PT Indo Rayon kembali buka dengan nama lain, yaitu PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. Jadi ini nama barunya dari PT Indo Rayon. Masyarakat Porsia merasakan dampak yang tak menyenangkan. Perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangi masalah sosial, misalnya konflik intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT TPL. Kualitas lingkungan yang buruk juga membuat kesehatan masyarakat menurun. Limbah dari perusahaan tak hanya mencemari udara, tetapi juga membuat hasil panen warga menurun. Banyak bulir padi yang kosong atau tak berisi. Jadi banyak akibat yang dari keberadaan PT Indo Rayon ini. Masyarakat yang pertama tadi haknya diambil, hak tanah, hak atas tanah, hak atas hutan diambil begitu saja tanpa adanya ganti rugi. Seperti itu. Kemudian analisis kasusnya, perbuatan melawan hukum meliputi beberapa hal, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain. Jadi tentang kebendaan tadi, tentang hak milik tanah warga Kecamatan Porsia direbut begitu saja tanpa adanya ganti rugi atau ganti untung dari PT Indo Rayon. Kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan,
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. PT Indoraya merupakan perusahaan yang telah mencemari lingkungan hingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar, utamanya Kecamatan Porsia itu tadi. Kemudian, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yang bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Jelas pelanggarannya berada pada hak yang dirampas begitu saja, hak tanah, kemudian hak hutan adat, kemudian dari itu hak untuk hidup dengan sehat, seperti tercemari lingkungan itu haknya dirampas, hak untuk hidup tanpa tercemar, kemudian terancam perekonomiannya. Perbuatan melawan hukum memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Jelas awalnya keberadaan PT Indorayon ini sangat disengaja karena menyasar hutan-hutan seperti itu tadi. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Ini karena kelalaian, misalnya membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu, kemudian mencemari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, tanpa kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, perbuatan melawan hukum punya beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah adanya perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian pihak korban. Kesalahan melawan hukum jelas. Yang pertama, hak tanah masyarakat yang tidak diganti rugi. Kemudian melawan hukum itu tadi, adanya kesalahan dari pelaku. Misal pengelola pihak pengelola PT Indorayon ini melakukan kesalahan yang melawan hukum. Adanya kerugian dari pihak korban. Jelas masyarakat Kecamatan Porsia dirugikan karena haknya dirampas, kemudian ekonominya terancam, mata pencahariannya terancam, kesehatannya terancam karena limbah. Kemudian adanya hubungan kausal yang saling menyebabkan antara perbuatan dengan kerugian. Jadi adanya perbuatan yang dilakukan oleh PT Indorayon ini mengakibatkan kerugian bagi lingkungan sekitar tersebut dan juga masyarakat di lingkungan tersebut. Seperti itu. Terima kasih dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.